Pesawaran Lampung. Pasca pemberitaan di salah satu media, bahwa diduga terkait dengan adanya pemotongan insentif lembaga RT sebagai perangkat desa. Dalam pemberitaan tersebut telah terjadi di pemerintahan Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wehilau Kabupaten Pesawaran, diduga ada pemotongan insentif RT, yang telah dilakukan oleh oknum operator desa setempat. Namun jika hal ini betul-betul terjadi, ini sangat disayangkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh oknum operator desa tersebut, ini merupakan perbuatan semena-mena atas pemotongan insentif mereka itu, apalagi tanpa musyawarah terkait dengan keberuntukannya. Sementara beberapa lembaga perangkat desa sebagai RT sudah merasa dirugikan, karena hak mereka menerima insentif tidak sepenuhnya diterima, dan itu dipastikan oknum operator tersebut, diduga hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan diketahui dengan adanya peraturan Bupati Pesawaran nomor 58 tahun 2021, dan lampiran tentang besaran siltap aparatur desa dan tunjangan BPD serta insentif ketua RT sudah jelas dan menyebutkan, salah satunya besaran insentif yang harus diterima oleh lembaga RT itu senilai Rp1 juta per bulan. Akan tetapi apa yang dilakukan oknum operator desa itu justru membuatnya hal-hal yang sudah melanggar peraturan yang sudah ditentukan. Menurut oknum operator ketika dikonfirmasi Jumat tanggal 8 September tahun 2023 di kantor desa setempat, dirinya mengakui dengan pemberitaan dari media itu tentang dirinya, terkait dengan adanya pemotongan insentif RT. Lebih lanjut juga dia mengatakan, pemotongan insentif RT ini, adalah inisiatif saya, bukan atas perintah kepala desa, berikut penjelasannya. Tim Info Publik dari Pesawaran. Seluruh RT. Ya hanya yang dipotongnya kan kemarin ini, yang itu seluruh RT 15, jadi 3.500.000 itu dipotong 10%, jadi dapatnya 350. Nah, Dari per RT. Dari per RT, jadi jumlahnya 5.250.000. Itu berdasarkan perbuk apa bahwa ada pemotongan itu, bahwa sekian persen. Nah, kemarin katanya saya memotong sebesar BPH itu 10%. Itu yang dipertanyakan. Saya jawab, ya memang benar. Saya memotong pajak BPH itu untuk insentif RT sebesar 10%. Ya benar, saya potong seperti itu. Dengan alasan untuk membayar BPH tersebut yang teruntuk, maksudnya untuk rincian ada satu, yaitu PPh 21 sebesar 5% bulan Januari Februari yang bersumber dari dana ADD tuh. Terus di tahap 2, di tahap 1 juga itu PPh 21 sebesar 5% bulan Januari Februari Maret April, 4 bulan gitu. Nah, untuk di tahap 2 itu pembayaran PPh 21 sebesar 5% bulan Mei, Juni, Juli, Agustus yang bersumber dari dana DD. Nah, di tahap 2 ini juga pembayaran PPh 21 sebesar 5% di bulan Maret, April, 2 bulan yang bersumber dana dari ADD. Nah, semuanya itu di tahap 2 itu Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan. Di bulan Maret, April ya 2 bulan, 6 bulan. Terus di tahap 2 itu yang terhutang belum dibayarkan, yaitu bulan Januari, Februari 2 bulan dari sumber ADD 2 bulan kan. Terus yang bulan Januari, Februari, Maret, April 4 bulan dari sumber dana DD. Nah, itulah makanya saya mengambil yang kemarin dibilang pemotongan, yaitu saya benar motong seperti itu 10% dengan alasan untuk pembayaran semuanya ini di tahap 1 tadi. Tapi pemotongan itu dengan secara keseluruhan, Pak. Keseluruhan gimana? Keseluruhan insentif mereka. Ya. Kalau di Perbuk apa Permendagri itu pembayaran itu kan di situ banyak, ada di
dalam negeri, dibilang tadi dalam negeri berapa persen, PPh 21 berapa persen, PPh 22 berapa persen, dan PPh 23 berapa persen, sampai pajak makan minum pun itu ada juga berapa persen. Nah, desa semua itu harus membayar semuanya. Sub-subnya itu saya masukin. Nah, kesitulah kemarin bayar. Tapi PPh-PPN itu PPh-PPN Pak ya? Ya, itu dibebankan terhadap RT semua Pak? Kalau dibebankan ya enggak. Ya, karena ini kemarin saya inisiatif sendiri, saya sendiri ngambil dari RT 10%, yang seharusnya mungkin itu 5% katanya PPh 21 itu. Kalau untuk RT 21 PPh 21 sebesar 5%. Cuman saya ambil 10% untuk pembayaran kekurangan yang Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu untuk PPh 21 dari sumber dana ADD belum terbayarkan. Tapi semuanya itu atas perintah kepala desa? Tidak. Tidak. Saya sendiri. Ya. Inisiatif sendiri Ya, Pak ya? karena desa terhutang dari pajak sana tidak mau. Intinya desa harus membayarkan, melunasi. Nah, ternyata ada dari pihak pajak yang ngirim ke sini untuk melunasi tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 karena terhitung masih kurang pajak. Nah, kemarin datang surat pun ada suratnya itu untuk membayarkan di tahun 2021 dan 2022. Nah, saya kan belajar juga, makanya ini lari kemana. Nah, tetap saya ada tanda bukti pembayaran pun ada. Nah, gitu. Jadi semua. Tapi dalam hal ini juga atas dasar bahasanya itu pemotongan itu Pak ya, dalam pemberitaan itu dirapatkan dulu enggak sama RT-RT yang mau dipotong tersebut? Nah, kemarin juga di sini sebelum pembayaran RT juga diseremasi, dibilangin saya potong PPh ini 10% karena ada dari jumlah keseluruhan kan pagunya 761 berapa itu kan, 700 berapa, ada yang 11, ada yang, nah ini masuknya lari kemana pun kan belum jelas. Jadi kita ambil pukul rata dulu 10% dari penggunaan pembayaran insentif, pembelian barang dan sebagainya. Nah, untuk pembayaran PPh tersebut kata saya, dia udah legowo, udah kita ambil. Nah, di tanggal 8 itu kita bayarkan ke Natar. Nah, ada bukti ada, terus di pos kita bisa ambil kapanpun, sekarang atau besok pun bisa untuk di pos, karena kita bayar ke itu kan ke pajak di Natar gitu Pak. Tapi hasil kesepakatan itu dengan secara tertulis apa dengan secara lisan aja bahwa persetujuan dengan adanya pemotongan tersebut? Oh ya kemarin tertulisnya bisa mungkin aja. Tapi ada secara tertulisnya nggak pembuktian-buktian bahwa itu atas dasar kesepakatan daripada mereka? Nggak ada. Ada. Jadi ya cukup itu dulu. Gitu aja Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.